Haleluya, kita bertemu lagi melalui udara dengan YouTube pada umat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mau sampaikan salam sejahtera, damai, sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Dan kita akan sambung beberapa pelajaran saat ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang iman. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman. Bagaimana apa itu peperangan iman. Dan ada 2 pelajaran. Dan kita teruskan dengan pengharapan. Kita juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa Dia telah masuk di ruang maha suci. Ada 2 pelajaran juga tuh. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan yang ketiga. Dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, kata kasih di sini yang kita akan bicarakan yaitu dari bahasa Greka yang agape love. Sering dibilang agape love. Itu agape artinya love, kasih dari Allah. Kita akan pelajari selama beberapa waktu ini. Nah, kata kasih atau bahasa Inggrisnya love itu ada 4 jenis kata di dalam bahasa Greek supaya kita tahu. Pertama, di dalam perjanjian baru di bahasa Greka ada 4 kata. 1 phileo. Phileo ini artinya kasih persaudaraan. Brotherly love. Sebab itu kalau di Wahyu 3 ayat 7 ditulis kepada jemaat malaikat Tuhan jemaat di Philadelphia. Jadi yang artinya brotherly love. Yang tahu akan kasih persaudaraan antara sesama umat percaya. Itu phileo. Dan yang kedua, kata yang kedua yaitu storge. Itu kasih cinta antara orang tua dan anak. Kasih kepada anak. Itu namanya storge. Dan yang kata ketiga yaitu eros. Ini kasih atau cinta atau love di antara yang dalam di antara hubungan suami istri. Jadi sekali lagi 1 phileo, 1 storge, dan 1 eros. Tapi yang kita akan bicarakan yaitu yang kata dari sini yang di 1 Korintus 13. Tinggal ketiga hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar adalah kasih yaitu dari kata agape. Itu artinya kasih atau cinta atau love from God. Dari Tuhan, dari Allah. Itu sumbernya yaitu Allah. Dan ini akan kita bicarakan karena ini 3 hal sangat penting. Jadi yang love di sini, yang agape yang kita akan bicarakan saat ini. Nah, ini kalau bicara soal agape ini sangat panjang, saudara. Pertama, ini kasih yang cuma datang daripada Tuhan. Kasih yang datang daripada Tuhan atau sering dibilang kasih yang tak bersyarat gitu. Jadi dia memberi atau apa saja dia lakukan oleh Tuhan yaitu berdasarkan kasih. Ini kata yang paling tinggi di Alkitab. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, pertama kita harus tahu kalau itu kasih agape itu dari mana? Sumbernya itu kasih cuma daripada Allah sendiri, daripada Tuhan sendiri. Itu sumber daripada kasih. Yohanes 3 ayat yang terkenal, ayat 16. Karena begitu besar kasihnya, begitu besar agapenya akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kasih agape. Karena begitu besar kasih agape yang datang daripada Tuhan, kasih yang tak bersyarat, kasih yang penuh, yang hanya berasal daripada Tuhan. Nah, kasihnya itu apa kasihnya pada dunia ini? Dikirimlah anaknya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya seisi dunia ini. Bagi yang percaya kepadanya. Nah, Roma pasal 5
dikatakan ayat 8, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, agape-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu kasih yang tak bersyarat. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu ketika kita masih berdosa. Ya, saya baru terima Tuhan kira-kira 40 tahun yang lalu. Tapi Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Itu kasih-Nya. Ya, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, 1 Petrus pasal 2. Saya beberapa ayat saya baca supaya jelas. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bagaimana pernyataan kasih Tuhan di muka bumi ini? Tidak ada jalan lain, yaitu dengan matinya di kayu salib. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Dia yang tidak berdosa, karena semua dosa isi dunia, dosa saudara, dosa saya, ditanggungnya di kayu salib. Sebab itu karena cintanya kepada kita, karena kasihnya kepada kita, yaitu di kayu salib. Kayu salib ini yang mendamaikan saudara dan saya umat manusia dengan Tuhan. Sebab itu setiap kali kita ambil perjamuan kudus, kita katakan kalau kita minum ini cawan, kita mengingat akan dia. Mengingat apa? Kalau kita makan akan roti ini, kita mengingat akan tubuhnya. Mengingat apa? Mengingat akan kematiannya di kayu salib. Inilah cinta daripada kasih agape daripada Tuhan. Yaitu dia mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab itu kita harus ingat terus itu. Kalau kita ingat terus ini, kita akan tetap rendah hati. Dan Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 16. Kalau 1 Yohanes 3 ayat 16, karena demikianlah Allah mengasihi. Nah, 1 Yohanes 4, sama yang tulis Yohanes, ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang tetap dia berada di dalam kasih, ya tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Allah sifatnya, nature-nya, yaitu kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4. Tetapi kalau di Yohanes pasal 4, tadi 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Sekarang Yohanes pasal 4. Gampang dihafal kan? Pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita simpulkan Allah itu kasih, Allah itu roh. Jadi kasih itu sama dengan Roh Kudus. Haleluya. Kan gampang saudara. God is spirit, Allah itu roh. Jadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, Allah itu kasih atau love. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, God is spirit. Nah, sebab itu di Roma pasal 5 ayat 5. Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh haleluya. Jadi bagaimana kita bisa mendapat kasih Allah ini? Ya karena Allah itu kasih, Allah itu roh, melalui Roh Kudus yang dicurahkan di hati kita. Karena 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, siapa yang mengikat dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Kan gampang saudara. Bagaimana kita bisa menerima kasih Tuhan? Agape love itu. Tidak ada cara lain kalau kita menerima Tuhan, roh kita bersatu dengan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Dengan kata lain, kita juga mendapat kasihnya Tuhan. Agape love. Kalau tidak, manusia ini boleh phileo, mengasihi saudara. Dia boleh eros. Dia boleh mengasihi istri dan anak. Dia boleh juga apa yang satu itu storge, itu antara
orang tua dan anak. Kalau yang eros antara suami istri. Dia boleh itu 3. Tapi gak bisa tidak ada kasih agape dalam hidupnya. Kalau dia belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena waktu kita menerima itu, Roh Kudus datang di hati kita. Sehingga ada kasih Tuhan. Ada agape love. Amin. 1 Yohanes 4, 1 Yohanes pasal yang keempat. Nah, Efesus pasal 1 dikatakan. Saya beberapa ayat ini supaya saudara jelas. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini menguatkan dari Roma 5 pasal 5, waktu kita terima Tuhan, dimeteraikan juga Roh Kudus. Nah, Allah itu roh, Allah itu kasih, dengan kata lain, agape love, kasih Tuhan ada di dalam di hati kita. Ayat 14 dari Efesus 1, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu adalah jaminan. Haleluya. Bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi waktu kita terima Tuhan, ada Roh Kudus, bukan udah selesai saudara. Ya kita pasti selamat. Tapi Tuhan masih mau proses kita. Tuhan masih mau kasih lagi menjadi miliknya, itu masih memberi, nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Akan kemuliaan. Kita udah belajar, dia akan memberi suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi jaminan, kalau di bahasa Amplify dikatakan, ini Roh Kudus sebagai down payment. Sebagai uang muka. Jadi kalau saudara umpamanya beli mobil, mobilnya harga 10 juta, saudara kasih 1 juta, saudara bisa pakai mobilnya, tapi belum milik saudara. Masih ada 9 juta, bayar cicil setiap bulan. Nah itulah Roh Kudus, udah dikasih dalam hidup kita. Kita untuk lebih jelas, kita baca lagi satu ayat, Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmatnya, karena mersinya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Oh, puji nama Tuhan. Jadi kalau kita menerima Tuhan, kita menerima agape love. Karena apa? Roh Kudus dimeteraikan dengan roh kita menjadi satu. Amin. Nah, baru kita bisa menjalankan perintah Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada agape love, kita nggak bisa. Matius pasal 22 ayat 34 dikatakan, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Ayat 35. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, hendaklah engkau kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang paling utama di Alkitab, hendaklah kita mengasihi agape pada Tuhan kita, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan mengasihi sama manusia. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan Allah kalau kita tidak ada agape love? Jadi bagi saudara dan saya yang telah terima Tuhan, saudara ada agape love di dalam hati saudara. Cuma itu harus dipraktekkan. Baru kita bisa mengasihi Tuhan. Baru kita bisa mengasihi sesama. Karena kita ada Roh Kudus, Allah itu roh, Allah itu kasih, maka kita ada kasih Tuhan, ada agape love dalam hidup kita. Baru kita bisa menjalankan perintah Tuhan ini. Ini perintah yang paling utama. Katanya seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi tergantung pada dua hukum ini. Mengasihi Tuhan, agape sesama. Nah, itu sebabnya kita akan teruskan pelajaran ini. Supaya kita bagaimana mempraktekannya. Jadi sekali lagi,
Bagi saudara dan saya, kita yang udah menjadi pecinta Tuhan, umat Tuhan, saudara udah punya agape love. Tapi jangan cuma di dalam hati, harus dipraktekkan. Ada Roh Kudus. Coba kita lihat Efesus pasal 3. Nah, ini Efesus, kalau saudara baca Efesus pasal 1 ayat 1, ditulis kepada orang-orang yang percaya dan komitmen kepada gereja Tuhan. Jadi ini orang-orang yang sudah percaya. Kalau saudara baca surat daripada Korintus, Efesus, Kolose, ini kepada gereja Tuhan ditulis. Filipi, itu jadi semua ini orang udah percaya. Bahkan waktu itu semua udah penuh Roh Kudus, udah dibaptis Roh Kudus. Dan apa pesan daripada firman Tuhan ada melalui Rasul Paulus, Efesus pasal 3, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan seperti saudara dan saya. Ayat yang ke-14, Efesus pasal 3 ayat 14 dan seterusnya. Itu sebablah aku sujud kepada Bapa, ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga, di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya yang di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam agape love, di dalam kasih. Jadi dia berdoa, Rasul Paulus berdoa, mereka udah terima Tuhan supaya bukan saja supaya berakar dan di dalam kasih. Nah, ayat yang ke-18. Ini terus dari doa Rasul Paulus kepada gereja Tuhan di Efesus. Ini juga untuk doa untuk bagi kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa orang kudus? Semua yang telah dikuduskan oleh darah Yesus itu orang kudus. Jadi orang kudus bukan yang dulu-dulu udah rasul-rasul, bukan. Mereka termasuk saudara dan saya yang telah dibasuh darah Yesus, yaitu orang di mata Tuhan kita ini kudus. Nah, semua segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jadi supaya kita ini mengerti, kita boleh mengetahui betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus. Nah, itu sebabnya kita tambah bergaul dengan Tuhan. Itu doanya Rasul Paulus. Nah, ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi supaya kita tahu dan mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Wah, itu doa dari Rasul Paulus. Supaya sifatnya Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Pada gereja Tuhan di Efesus, sama juga kepada saudara dan saya saat ini. Yaitu dapat, supaya bukan saja kita tahu, tapi kita mengenal. Dan kita bilang, waduh gak mungkin. Nah, baca ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kamu. Kalau saudara sudah ada dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa, ada dunamis. Dan dibilang apa? Tuhan Yesus itu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dia bisa dapat melakukan lebih banyak, lebih daripada kita pikirkan. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam gereja Tuhan, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi pelajaran berikutnya kita akan pelajari. Supaya kita lebih mengenal akan agape. Betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebar, betapa panjang kasihnya Tuhan itu. Dan supaya kasih Tuhan itu kita mengenal dan kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Dan dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata oleh kuasa yang bekerja dalam kita. Haleluya. Ini janji Tuhan. Sebab itu supaya kita lebih bergaul, pelajaran berikut supaya kita lebih dalam lagi di dalam kasih Tuhan. Supaya kita bisa melakukan perintah utama Tuhan. Yaitu dari Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 39. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu, agape Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, sepenuh akal budi, segenap jiwa, dan bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera sukacita dan selamat melayani Tuhan. Selamat berhubungan lebih dalam lagi dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.